apa menjadi kepala sekolah di SDN Sukabumi ini? Ya, alhamdulillah selama kami itu memimpin di Sukabumi ini memang dalam masalah itu ada, cuma mungkin sedikit yang perlu kita selesaikan, terutama dalam hal permasalahan bullying. Ya, apakah ada masalah-masalah yang bisa pernah atau Bapak selesaikan dalam masalah etika, dilema etika ini di sekolah Bapak? Kalau di sini masalah dilema etika itu kami sebagai bimbingan selalu koordinasi, selalu komunikasi sama ibu-ibu atau bapak wali kelas yang ada di kelas kami mulai kelas 1 sampai 6, permasalahan apa yang bersangkutan dengan bullying. Ya. Pernahkah ada permasalahan yang pernah diselesaikan oleh Bapak? Ya, ini kami sekarang menangani kasus bullying, artinya dalam hal anak ini dalam inisial SF ini adalah tidak masuk selama hampir 1 bulan. Jadi kami selalu koordinasi terutama sama wali kelas. Oke Bapak, pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak mendapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, untuk dilema etika ini kami juga koordinasi dan juga membantu orang tuanya dalam hal kasus anaknya tersebut, mengapa anak tidak terjadi tidak masuk sekian lama, dan juga pada wali kelasnya saya identifikasi apakah permasalahan itu terjadi di dalam kelas atau di keluarga. Pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk kasus ini yang kami tangani ini adalah memang kasus yang sangat mungkin tidak kami inginkan, ya, memang dimana lagi karena ini adalah kasus urutannya dengan anak-anak. Jadi kami bagaimanapun ini nanti kami selesaikan dan kami berusaha untuk supaya anak ini bersekolah lagi. Yang berikutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini dalam hal kasus ini Bapak? Untuk penanganan kasus yang SF ini adalah kami juga selalu berkoordinasi sama keluarga itu tadi, apa yang terjadi dalam keluarga, juga apa yang terjadi dalam kelas, sehingga kami nanti akan menemukan permasalahan anak itu tidak masuk sekolah. Jadi dari situ nanti kami akan memecahkan permasalahannya dan juga mungkin kami akan memberikan solusi yang terbaik. Oke, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, dalam kasus dilema etika ini mungkin hal yang perlu diperhatikan adalah yang pertama memang terutama dari teman, dari lingkungan sekolah, dari terutama teman, juga lingkungan di rumah. Karena dua lingkungan ini adalah keterkaitan dari pengaruh anak-anak terutama. Itu yang menjadi permasalahan yang terjadi, mungkin akhirnya anak-anak tersebut tidak itu sekolah dan tidak mau sekolah. Oke, pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan yang paling yang paling dan sangat kami tidak inginkan adalah ketika kami ke rumahnya, sedangkan orang tua ini kadang-kadang meskipun anaknya salah kadang-kadang dibawa. Oh iya, dilindungi Pak ya. Dilindungi. Nah, itu yang permasalahannya. Padahal kami ini adalah sangat berusaha semaksimal mungkin bagaimana anak ini supaya nanti bisa menjadi anak yang baik. Dan terjadi orang tua seperti itu, ya itu yang menjadi permasalahan. Oh iya. Pertanyaan berikutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah
membuat jadwal untuk menyelesaikannya. Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau masalah tata cara atau jadwal dalam terutama untuk penanganan kasus yang terjadi di sekolah kami di Sekarput ini, tapi memang tidak menjadwalkan. Cuma kan kadang-kadang kasus itu kan datanya kan tiba-tiba, terutama pada anak-anak. Jadi kalau misalkan kita buat jadwal itu otomatis akan kesulitan. Jadi kami selalu mengidentifikasi dan selalu teman-teman guru kelas ya itu selalu koordinasi apa permasalahan ada apa enggak. Jadi kami tidak menjadwalkan secara khusus. Oke. Dua lagi pertanyaan. Yang pertama yaitu adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, dalam kasus dilema etika ini mungkin yang sangat membantu bagi kami ya itu adalah saya selalu koordinasi sama teman terdekat. Kami itu istilahnya itu mengorek apa itu informasi dari si SF ini apa yang bisa seperti ini dan sebagainya, dan juga terutama dalam apa itu pergaulan di rumahnya ke anak-anaknya, ke teman-teman sejawat yang ada di rumahnya. Itu yang kami lakukan. Karena apa? Karena kalau tidak demikian maka anak ini nanti akan tidak terjadi, akan tidak ada solusi yang terbaik. Oke, pertanyaan terakhir Bapak ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini? Dari pengalaman ini maka kami sekarang memutuskan untuk bagaimana apa itu supaya seminim mungkin tidak terjadi yang namanya bullying, yang tidak terjadi yang namanya apa itu kenakalan apapun yang bentuknya. Jadi kami selalu mengawasi anak-anak mulai masuk sekolah sampai nanti pulang sekolah, selalu kita kawal, terutama kami berpesan kepada semua guru-guru wali-wali kelas, dan juga saya juga berpesan sama orang tua tersebut untuk selalu mengawasi kalau gitu. Oke, terima kasih Bapak. Semoga dengan kepemimpinannya Bapak yang ada di SDN Sekarput ini, semoga SDN Sekarput semakin jaya dan maju. Matur nuwun atas waktu dan kesempatannya. Apabila dari pertanyaan saya membuat Bapak untuk menjawab yang lebih detail, mohon maaf. Terima kasih. Di sini saya telah memberikan atau menjelaskan narasumber yang pertama yaitu Bapak Siswantono dari SDN Sekarput, Kecamatan Gondang Wetan, Kabupaten Pasuruan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Siti Maulida CGP angkatan 11 tahun 2024 Kecamatan Gondang Wetan. Di sini saya akan menanyakan atau saya memberikan narasumber dari SDN Pekangkungan yaitu Bapak Kepala Sekolah Malik. Bapak Malik, bagaimana kabarnya Bapak Malik? Alhamdulillah baik-baik ya. Mohon maaf Bapak Malik jika saya mengganggu kesibukan Bapak. Adakah waktu luang untuk saya berobservasi pada Bapak? Selalu ada. Alhamdulillah. Bapak, gimana perasaan Bapak dalam waktu yang sepanjang ini menjadi kepala sekolah di SDN Pekangkungan ini? Alhamdulillah baik saja Mbak ya. Selama saya menulis ini kondisi sekolah dalam keadaan kondusif. Alhamdulillah. Mohon maaf Bapak Malik, di sini saya mau mempertanyakan keadaan. Siapa tahu di sini pernah mengalami kasus atau dilema etika ataupun bujukan moral. Pernahkah Bapak Malik merasakan atau menanyakan atau keadaan yang merupakan kasus dilema etika Bapak? Sebetulnya ada beberapa kasus yang saya tangani di SD Pekangkungan ini. Tapi yang paling mengingatkan saya itu masalah bullying. Oh iya, kenapa dengan bullying Bapak? Kejadian bullying ini sebetulnya hal-hal yang wajar-wajar saja, tapi bagi saya itu sangat-sangat mengganggu terhadap pembelajaran. Oke, terima kasih. Yang saya mau tanyakan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Dari perilaku anak-anak, Mbak. Selama saya jadi proses ini, saya kan
hafal dengan berkenan terhadap perilaku-perilaku yang tidak seperti biasanya. Berarti paling enggak setiap hari Bapak memantau anak-anak ya? Di Oh, jam-jam istirahat. saya selalu keliling ya? Gigi, Oh, luar, antar kelas, Oh, iya. saya selalu mantau. pertanyaan kedua Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di masa di mana ada dua kepentingan yang sama, benar atau sama mengandung nilai kebajikan. Yaitu yang sulit Mbak, terhadap dua kasus yang berbeda tapi sangat benar. Anggap saja dilema. Pengalaman saya selama di sini, kalau saya menghadapi dilema semacam itu, biasanya saya menetapkan skala prioritas Mbak. Mana kira-kira kasus yang perlu dan sangat harus segera dituntaskan. Bijak sekali Bapak ini ya sebagai kepala sekolah. Yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Biasanya saya itu selalu memanggil dua-duanya antara pembullying atau orang yang bullying dan maaf saya sebutkan korban. Iya, Bapak. Itu dua-duanya saya panggil, saya tanya mengapa dan apa, bagaimana kejadian semacam itu bisa terjadi. Oke. Bila perlu, maaf, Iya. itu saya tambahkan ya, bila Iya. perlu saya panggil saksi-saksinya. Oh iya. Biar lebih mantap ya Bapak ya. Betul. Oh iya. Pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Pendekatan, Mbak. Approach. Oh, Itu pendekatan. biasanya yang selalu berhasil. Oh ya, dirangkul gitu ya Bapak ya? Maaf, bukan. Ya, bukan merangkul, maksudnya merangkul dalam iya. keadaan posisi kasusnya yang kalau bagaimana? anak itu biasanya anak semacam itu kan biasanya marah, kondisi Iya. marah, emosi, Mbak. Iya. Jadi kalau saya itu nggak melakukan pendekatan, saya gimana ya, saya rangkul dulu. Iya. Dari situ ya. Oh, paling mudah. Iya, dalam arti melakukan lebih mendekatkan diri kepada mereka. Iya. Yang berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika, Bapak? Biasanya kasus-kasus yang paling besar, apalagi melibatkan orang tua, Mbak. Di situ saya harus lebih hati-hati dalam menyelesaikannya, Mbak. Oke. Yang berikutnya, Bapak, pertanyaan berikutnya. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kalah atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Gimana Mbak ya? Tergantung permasalahannya, Pak. Ada dua level permasalahannya. Pertama, biasanya kasus-kasus yang saya nggak mudah itu biasanya nggak perlu penjadwalan, langsung saya selesaikan. Terhadap kasus-kasus yang besar, apalagi melibatkan orang tua, di sini saya harus mengatur waktu. Apalagi pelakunya itu lebih dari satu atau dua orang, Mbak. Kapan saya harus memanggil anak-anak ini, kelompok ini, dan kapan saya menjadwalkan untuk orang tua. Sangat konsekuen sekali. Ini perlu jadi pemimpin yang super ini. Perlu dicontoh ini. Berikutnya, tinggal dua pertanyaan ini yang kedua terakhir. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada Mbak, terutama latar belakang keluarga. Oh iya. Latar belakang keluarga ini, keluarga ini memudahkan saya dalam memecahkan masalah kasus-kasus seperti bullying ini. Oh iya. Pertanyaan yang terakhir ya Bapak. Dari semua hal yang telah disampaikan dari awal sampai akhir, penjelasan apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Lain keberhasilan, Mbak. Setiap permasalahan yang berhasil saya selesaikan, itu merupakan nilai positif bagi saya untuk menjawab tantangan-tantangan ke depan. Sebuah oplos yang paling bijaksana. Semoga dengan dilema etika. Lain keberhasilan, Mbak. Setiap permasalahan yang berhasil saya selesaikan, itu merupakan nilai positif bagi saya untuk menjawab tantangan-tantangan ke depan.
sebuah oplos yang paling bijaksana. Semoga dengan adanya kebijakan Bapak dari kasus dilema etika ini dapat memajukan khususnya kesejahteraan anak-anak. Yang kita pentingkan adalah anak-anak, yang kita gerakkan adalah anak-anak dulu daripada yang lain. Kesejahteraan anak-anak itu lebih utama. Terima kasih. Di sini saya bersama narasumber yang kedua, yaitu Bapak Kepala Sekolah SDN Pekangkungan Bapak Malik, dan saya ucapkan terima kasih waktunya yang sebanyak-banyaknya untuk identifikasi kasus di dalam sekolah ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.